Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Guru Seni Budaya. Kali ini saya akan membuka kacamata karena beberapa ada yang penasaran dan ada yang mengatakan kacamata saya ini keren. Apakah ini hanya karena pencitraan atau karena mata sakit? Nah, kita akan buktikan. Jreng. Oke, ini hanya iklan ya. Jadi bukan iklan kacamata tapi hanya sekedar selingan ice breaking supaya tidak tegang. Oke, terlihat mata saya tidak sakit. Saya memang suka hobi mengkoleksi kacamata ya. Wajar kalau saya pakai kacamata, dan lagian ini tidak ada di dalam ruangan kelas. Jadi ini style saya gitu. Kali ini kita akan membahas apa sih seni itu dan gimana seni itu bisa ada di sekitar kita. Seni ada banyak di sekitar kita. Kemana saja kita tidak pernah bisa keluar dari seni. Termasuk ketika saya pakai kacamata ini, ada kaitannya dengan rasa dalam berkesenian. Begitulah seni, seni apa saja, ketika kita berada di mana saja, kapan saja, selalu seni itu melekat pada kehidupan manusia. Ketika kita bersisir, kita juga pakai seni. Kita potong rambut juga pakai seni. Ketika kita pakai baju, gamis, atau apapun, itu juga pakai seni. Ketika kita pakai setelan, antara baju dengan celana, itu juga pakai seni. Semuanya serba seni. Kita menulis juga pakai seni. Kita mengungkap kata-kata kalimat juga pakai seni. Semuanya seni. Seni itu tidak ada kemudian bahasan khusus seni untuk anak IPA, seni untuk anak IPS, seni untuk anak bahasa, semuanya seni. Makanya seni itu bisa menyatukan, seni itu universal. Keren kan seni? Sangat universal. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita menempatkan seni ini tetap dalam koridor budaya Nusantara, budaya di negeri kita ini. Maka kemudian ada bahasan budaya. Apa itu budaya? Apa itu seni? Apa itu seni budaya? Akan kita bahas kupas tuntas di channel Guru Seni Budaya. Dulu kita waktu masih kecil mungkin pernah ada pelajaran menggambar. Jadi awal-awal memang pembelajaran seni itu disebut menggambar. Ketika kita masih usia TK, SD itu pelajarannya adalah menggambar. Nah, disinilah kemudian berkembang, akhirnya menjadi seni budaya. Nah, kenapa kemudian kita memakai seni budaya, kurikulum memakai seni budaya, ini tidak lain agar seni ini tidak menjadi liar. Seni ini distandarisasi dengan budaya di negeri kita. Tentu saja budaya ketimuran. Apa sih budaya ketimuran itu? Budaya ketimuran adalah budaya yang mengedepankan akhlak, mengedepankan sopan santun, mengedepankan karakter positif, mengedepankan satu nilai etika yang dijaga, dilestarikan. Makanya menjadi budaya adiluhung. Bukan kemudian menjadi seni yang bebas. Yang ada di barat sana, seni menjadi sangat bebas. Art is art, seni untuk seni. Sehingga kemudian tidak ada yang batasi. Jadi seni budaya itu adalah seni yang berbudaya. Apa budaya itu? Budaya adalah budi daya. Budi itu kebaikan, daya itu adalah kekuatan. Satu energi atau satu kekuatan atau satu perbuatan atau satu aktivitas yang itu dari budi, dari kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan hati manusia. Seni tidak sembarang seni, tapi seni yang berbudaya. Sesungguhnya banyak sekali teori-teori tentang apa itu seni. Banyak tokoh-tokoh yang kemudian mendefinisikan seni. Setidaknya ada 4. Ada 4 tokoh yang mendefinisikan seni. 1. Herbert Reed. Dikatakan oleh Herbert Reed ini bahwa seni adalah suatu bentuk menyenangkan, yaitu perasaan yang memberikan kepuasan. Siapakah tokoh Herbert Reed ini? Herbert Reed itu sebenarnya adalah anak petani. Anak petani hidupnya sangat melarat, sangat miskin. Kemiskinan itu semakin bertambah dengan kematian ayahnya. Herbert Reed masuk dunia militer dan di sanalah karirnya naik sampai menjadi kapten. Dan ada satu titik balik yang sangat unik bagaimana saat itu Herbert Reed ini merasakan bahwa perang itu sangat tidak manusiawi. Ada beberapa kalimat yang mengungkapkan bahwa dia termasuk adalah subjek perang. Ada satu titik balik ketika Herbert Reed ini bertugas untuk membawa karya seni yang diciptakan oleh anak-anak.
Nah, pada saat itulah kemudian Herbert Reed ini kontemplasi, merenung tentang seni. Setelah itu banyak menulis, karena studi literasi banyak kemudian menulis terkait hal-hal yang berkaitan dengan seni. Sebanyak 1000 tulisan Herbert Reed ini yang dipublikasikan. Karena pengalaman spiritual dengan seni inilah kemudian Herbert Reed meninggalkan dunia militer dan dia menjadi seorang penyair di Inggris dan menjelang kematiannya digelari kebangsaan Sir Herbert Richard Reed oleh pemerintahan kerajaan Inggris Raya karena kepiawaiannya, karena sumbangsinya pada dunia kesusastraan. Bayangkan seorang anak petani yang hidup miskin yang kemudian wajib militer, ikut militer dan mengalami goncangan dan akhirnya menjadi penyair besar, dan disitulah Herbert Reed menjadi sangat terkenal. Yang kedua, Ahadiat Kartamiharja. Ahadiat Kartamiharja mendeskripsikan apa itu seni. Seni adalah kegiatan rohani manusia yang merefleksikan realitas dalam suatu karya yang bentuk dan isinya mempunyai daya untuk membangkitkan pengalaman tertentu dalam rohani penerimanya. Ketiga, Plato, seorang filsuf dari Yunani, mengatakan seni adalah peniruan terhadap alam, sehingga karya seni merupakan tiruan bentuk alam seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Yang keempat, Alexander Baum, seni adalah keindahan dan tujuan positif yang menjadikan setiap orang yang melihat atau mendengarnya merasa bahagia. Nah, dari keempat-empatnya ini kemudian kita bisa menyaksikan bahwa seni ini memang persembahan dari manusia, karya manusia, yang itu untuk mencari kebahagiaan, kepuasan batin. Karena memang seni diciptakan untuk kepuasan batin. Bukan kepuasan pikiran, bukan kepuasan jasad, tapi kepuasan batin. Kepuasan rohani. Dalam bahasa tasawuf, dalam bahasa sufi itu kepuasan jiwa. Kepuasan ruhiyah. Nah, sekarang seni rupa 2 dimensi. Nah, setelah kita saksikan beberapa karya lukis tadi, apakah lukisan ini termasuk lukisan 2 dimensi atau 3 dimensi? Oke, tepat. 2 dimensi. Nah, jadi sangat gampang ya. Apa itu 2 dimensi? Karya seni 2 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi adalah satu karya seni rupa yang hanya bisa dilihat dari satu sudut pandang. Tidak bisa dilihat dari berbagai sudut pandang karena hanya mempunyai panjang dan lebar saja. Itulah karya 2 dimensi. Yang namanya seni rupa itu kan seni rupa. Seni yang ada rupanya. Rupa itu visual. Sesuatu yang bisa dilihat. Sesuatu yang bisa secara kasat mata kita nikmati dengan penglihatan. Itulah seni rupa. Nah, karya seni rupa ini sebenarnya adalah gabungan antara beberapa unsur-unsur seni, antara lain titik, garis, bidang, warna, tekstur, gelap terang, diramu menjadi satu, menjadi karya seni rupa. Karya seni rupa ini ada karya seni rupa 2 dimensi, ada karya seni rupa 3 dimensi. Seni rupa 2 dimensi itu apa saja? 1. Gambar bentuk. Gambar bentuk merupakan seni menggambar yang menggunakan model melihat contoh nyata seperti benda mati. Media yang digunakan antara lain pensil dan kertas gambar. Teknik yang digunakan adalah arsir dan pointilis. Jika menggunakan cat air, teknik yang digunakan adalah akuarel. Beberapa contoh hasil karya bentuk adalah gambar buah-buahan, vas bunga, dan kendi. Yang kedua, seni lukis. Seni lukis merupakan pengembangan yang lebih lengkap dari menggambar. Seni lukis dibuat di atas bidang datar, seperti kanvas, kertas, kaca, papan. Media yang digunakan untuk menghasilkan karya seni lukis bermacam-macam, seperti cat minyak, cat air, cat akrilik, dan pastel. Contoh lain karya seni lukis yang terkenal adalah karya Mona Lisa.
satu karya dari sang maestro legendaris Leonardo da Vinci atau lukisan potret dirinya Avandi. Yang ketiga, seni grafis. Seni grafis merupakan cabang seni yang menggunakan alat cetak untuk membuat gambar. Contoh hasil karya seni grafis adalah cetak sablon dan poster. 4. Karya kriya. Seni kriya merupakan cabang seni yang menekankan pada hasil karya yang membutuhkan ketekunan, ketelitian, kerapian, dan keterampilan tangan tinggi dalam proses pembuatannya. Contoh seni kriya yang termasuk dalam seni rupa 2 dimensi adalah batik. Kita punya batik, karya batik Nusantara ini adalah termasuk kategori karya seni kriya yang sangat adiluhung. Kapan-kapan kita akan diskusikan filosofi tentang batik. Yang kelima adalah karya ilustrasi. Seni ilustrasi merupakan seni menggambar visualisasi suatu tulisan, fiksi maupun non-fiksi untuk menerangkan, menghiasi atau memudahkan pembaca memahami suatu cerita, tulisan atau informasi tertulis lainnya. Contoh hasil karya seni ilustrasi adalah karikatur, komik, doodle art, dan semisalnya. Nah, jadi setelah ini nanti kalian akan belajar mempraktekkan membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan mencontoh model yang menggambar bentuk secepatnya, cari buah-buahan atau barang pecah belah, kendi, piring, dan sebagainya untuk dicontoh menggunakan pensil atau juga boleh menggunakan cat akrilik. Yang seni lukis langsung untuk menyiapkan kain kanvas dan kemudian melukis menggunakan cat akrilik. Jangan cat minyak ya, karena cat minyak nanti mungkin akan sangat membahayakan bagi pernafasan. Yang ketiga, seni grafis, kriya, seni kriya, dan seni ilustrasi akan kita praktekkan pada kesempatan yang lain. Nah, bagaimana seni rupa 3 dimensi? Atau bahasa lainnya adalah trimatra. Seni rupa 3 dimensi itu mempunyai panjang, lebar, dan bentuk berbentuk. Jadi ada visual, selain ada visual, ada bentuk blegernya. Bleger atau bentuk wongkulnya, kata orang Jawa ya. Jadi contoh misalnya patung, boneka, kursi, meja yang ada kaitannya dengan seni, itu termasuk kategori seni rupa 3 dimensi. Atau karya kontemporer, karya instalasi, itu termasuk kategori 3 dimensi. Kita akan praktekkan di lain kesempatan, tapi kali ini kita akan mempraktekkan membuat karya seni rupa 2 dimensi.